Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke bab pertama tentang fasahah tulisan yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang makhraj atau makhrijul huruf ya. Makharijul huruf atau yang kita kenal yaitu dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Ternyata setiap huruf hijaiyah itu memiliki tempatnya masing-masing. Ya. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama kita bahas juga dari segi manfaat ya, manfaat dalam mempelajari makharijul huruf. Oke. Manfaat yang pertama yaitu agar benar dan juga jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Ya, dikarenakan huruf hijaiyah ini adalah cara membacanya orang-orang Arab sehingga berbeda dengan cara pengucapan orang-orang Indonesia ya, dengan orang-orang Indonesia, sehingga perlu kita mempelajari makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Oke, yang kedua yaitu agar dapat membacakan Al-Qur'an dengan sangat fasih ya, karena kan makharijul huruf atau huruf-huruf hijaiyah itu adalah bacaan atau huruf-huruf yang bersumber dari orang-orang Arab, sehingga cara membacanya pun kita harus menyesuaikan dengan cara orang-orang Arab dalam membacakan Al-Quran. Karena kita nggak bisa kalau misalkan membacakan Al-Quran dengan lahjah orang Indonesia, sehingga akan berbeda ya, nanti khawatirnya salah arti, salah makna dan sebagainya. Sehingga ini penting sekali teman-teman sekalian dalam mempelajari makharijul huruf, agar kita tahu tempat-tempat keluarnya huruf itu di mana saja. Oke, poin yang ketiga yaitu agar terjaga dari lahjah selain lahjah Arab yang sahih ya. Jadi untuk menjaga dari lahjah, tadi contohnya misalkan kita dengan lahjah Sunda ya, lahjah Indonesia yang ini berbeda sekali dengan lahjah Arab. Karena Al-Quran ini bersumber ya, sumbernya dengan bahasa Arab, maka kita harus menyesuaikan dengan lahjah Arab gitu ya. Maka dengan mempelajari makharijul huruf ini agar kita bisa menyesuaikan cara baca kita dengan lahjah Arab. Oke, selanjutnya yaitu agar setiap qari atau pembaca Al-Quran mengetahui setiap alasan dari hukum-hukum dalam tajwid. Ya, nanti juga akan disinggung ya terkait dengan beberapa hukum tajwid, misalkan izhar halqi, kenapa dibaca dengan izhar halqi ya, kenapa dihukumi dengan izhar halqi, atau misalkan dengan idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan sebagainya. Nanti kalau kita sudah mempelajari makharijul huruf akan ketahuan kenapa atau sebabnya kenapa hukum-hukum di dalam ilmu tajwid itu dinamakan seperti itu. Kemudian kenapa bacaannya seperti itu. Itu akan berhubungan sekali teman-teman sekalian dengan makharijul huruf. Maka kalau kita sudah mempelajari makhraj ya, makhrijul huruf, kita akan lebih mudah memahami dalam pelajaran-pelajaran tajwid nantinya. Gitu ya. Sebagaimana di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ya, Imam Jazari mengatakan makhrijul huruf wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf dan sifatnya, agar setiap qari sangat fasih dalam melafazkan Al-Quran. Kalau kita ambil di bait sebelumnya teman-teman sekalian, itu ada muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Jazari, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu. Ya, intinya adalah idh wajibun alaihimu muhattamu ya, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Ya, sebelum mempelajari hukum-hukum bacaan yang lain, cara membaca huruf ini bertemu dengan huruf ini bagaimana, hukumnya seperti apa. Ya, yang paling penting dipelajari di awal adalah makharijul huruf, yaitu makharijul huruf dan juga wasifati dan juga sifat-sifatnya. Ya, karena yang menentukan fasihnya seseorang itu ketika membacakan setiap hurufnya. Kalau kita ambil misalkan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya, dan juga terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.236 ayat, dan di dalam ayat itu ada kalimat-kalimat, di dalam kalimat ada kata per kata, di dalam kata
ada huruf per huruf. Sehingga kalau kita ingin fasih dalam membaca Al-Quran, poin pondasinya adalah kita mempelajari terlebih dahulu ya pengucapan sesuai dengan makhorijul huruf dan juga sifatnya. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Jazari, liyalfizu bi afsahil lughati, ya, agar setiap qari, setiap pembaca kita yang dimaksudkan sangat fasih nantinya ketika melafalkan Al-Qur'an. Ya, fasih di sini maknanya adalah agar sesuai dengan yang seharusnya dibacakan, gitu. Itu ya teman-teman sekalian, jadi manfaat dari mempelajari makhorijul huruf. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang definisi dari makhorijul huruf. Ya, makhrij ini adalah satu bentuk jamak dari kata makhraju, ya, makhrajun, yang artinya adalah tempat keluar. Kemudian sedangkan al-huruf ini jamaknya adalah al-harf yang bermakna huruf. Maksudnya adalah huruf hijaiyah. Nah, maka maksud dari makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang dimana padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan, sehingga dapat dibedakan antara sebuah huruf dengan yang lainnya. Makanya kalau misalkan kita ingin membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya, itu dilihat terlebih dahulu dari makhrajnya atau tempat keluarnya. Contoh, ada beberapa huruf yang mungkin kita asing pengucapannya, ya. Contoh misalkan huruf sin, huruf shin, huruf sa, dan huruf sod. Nah, itu adalah huruf-huruf yang mungkin kita pahami itu huruf yang sama. Ya, tetapi kalau kita sudah mempelajari makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, maka kita akan bisa membedakan ya keempat huruf tersebut yang mungkin mirip-mirip. Gitu. Mirip ya, mirip antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, ini dengan mempelajari kita makhorijul huruf ini agar kita bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke rinciannya ya. Rincian dari makhorijul huruf. Oke, jumlah dari makhorijul huruf secara umum atau secara global itu berjumlah 5 makhraj. Ya, teman-teman sekalian, ada 5 makhraj. Oke, sedangkan secara rincinya berarti kan turunan dari 5 makhraj ini terbagi menjadi 17 makhraj, ya. Turunan dari 5 makhraj ini menjadi 17 makhraj rincian, ya, rincian ke bawahnya. Sebagaimana pendapat yang banyak dianut oleh para ulama hingga hari ini. Ini diambil dari Al-Imam Jazari, ya. Dalam matanya menyebutkan bahwasanya makhorijul huruf itu ada 17 totalnya. Oke. Apa saja yang termasuk kepada makhorijul huruf secara global atau secara umum yang jumlahnya 5, dan secara terperincinya, secara detailnya, secara turunannya yang berjumlah 17 makhraj, maka insyaallah Ana akan jelaskan di video selanjutnya.